Hai pemirsa Warga Istimewa, ketemu lagi bersama saya Gundisos. Dan kali ini saya sedang berada di Kelurahan Purwokinanti. Seperti yang kalian lihat nih ya, ini adalah rintisan Kelurahan Budaya. Jadi nanti kita akan mendatangi sebuah rumah, di mana rumah ini adalah sebuah tempat jadi base camp dari potensi kesenian yang ada di Kelurahan Purwokinanti ini. Dan nantinya kita juga akan berbincang, kita akan bertanya kepada ketua dari kelompok kesenian yang ada di Kelurahan Purwokinanti ini, bagaimana ini bisa menjadi sebuah kelurahan rintisan budaya dan bagaimana potensi budaya yang ada di Kelurahan Purwokinanti ini berkembang hingga saat ini. Dan nanti pula kita juga akan berbincang dengan anggota Dewan Wakil Rakyat dari Kelurahan Purwokinanti ini untuk melihat bagaimana respon dari beliau tentang kesenian yang ada di Kelurahan Purwokinanti ini. Jadi pemirsa Warga Istimewa, ikuti saya terus di episode kali ini. Yuk! Nuwun Pak Ameng. Monggo Mas Gundi. Wah, Kira-kira niki mau coba badhe tanglet-tanglet. Oh iya, monggo. Tidak belum Mas. Nggih, matur nuwun Pak Ameng. Nggih. Nah, pemirsa Warga Istimewa, kali ini saya sedang bersama dengan Pak Ameng. Beliau ini adalah ketua gitu mungkin Pak Nggih? Ya. Dari kelompok kesenian yang ada di Kelurahan Purwokinanti. Salah satunya ternyata ada karawitan ini. Tapi ini hanya salah satu, setelah tadi mungkin sedikit perbincangan dengan Pak Ameng. Nah, Pak Ameng, ini kalau selain dari karawitan yang kita saksikan di sini, ada apa aja ini Pak? Potensi seni budaya yang ada di Kelurahan Purwokinanti ini Pak? Ya. Sanggar AB mengembangkan potensi seni di wilayah ini, kita mengembangkan budaya tradisional, Mas. Oke. Yaitu ada ketoprak, ada karawitan, ada mocopat, juga ada keroncong. Oh, keroncong juga ada? Iya, keroncong juga. Berarti ada musik yang tradisi juga ada, musik yang modern dalam bentuk keroncong juga ada. Tapi keroncong pun juga keroncong yang klasik, Mas, tidak keroncong yang modern. Wah, yang ini klasik, ya betul. Nah, ini kan berarti ada kurang lebih ada 4 kegiatan seni budaya di sini, Pak Nggih. Nah, itu pesertanya banyak berarti, Pak? Iya, rata-rata setiap potensi seni itu yang paling banyak membutuhkan teman-teman atau tenaga itu adalah karawitan. Karawitan kita butuh minimal 15 orang. Personil. Ya. Kemudian kalau keroncong itu kita hanya butuh 7 sampai 10 sudah termasuk penyanyi. Kemudian kalau ketoprak itu juga paling enggak kalau di dengan karawitannya ya memang butuh lebih banyak lagi. Ya. Nah, tapi kalau mocopat itu tergantung suasana. Karena mocopat itu tidak bisa dibatasi sekian banyak orang, 2 orang pun sudah bisa untuk mocopat. Jadi mulai dari 2 orang sampai banyak orang pun bisa mocopat gitu ya Pak. Betul. Nah, kalau dari antusiasme warga sendiri Pak, yang jenengan persani dari keaktifan mungkin atau keikutsertaan ke seni budaya yang ada di sini seperti apa? Ya, sebetulnya Kota Jogja itu sudah mulai bergerak lagi. Karena apa? Dulu memang pernah agak surut untuk budaya, tapi sekarang kan dari dinas menggalakkan untuk budaya digali lagi. Dan alhamdulillah warga juga sangat antusias untuk nyengkuyung budaya yang ada di Kota Jogja ini. Dengan perjalanan yang sudah cukup panjang Pak, dan juga antusiasme warga atau bahkan tadi keanggotaan dari seluruh Yogyakarta juga bisa hadir di sini, dan ada juga pentas-pentasnya. Kalau menurut Bapak sendiri nih Pak, selama perjalanannya ini pasti ada tantangan-tantangannya kan Pak ya? Yang paling sering dihadapi oleh jenengan dan apa ini? Sanggar AB ini apa nih Pak tantangannya Pak? Iya, itulah Mas. Namanya wilayah itu kan yang pertama tidak semua orang itu suka budaya. Satu itu. Kemudian yang namanya di kampung itu juga ada batasan-batasan waktu di saat latihan. Ada jam-jam tertentu. Bahkan orang yang tidak suka, ya mesti ada suara-suara miring
itulah budaya seperti itu, Mas. Ada-ada aja Pak ya kalau di kampung Iya, ini Pak. tapi dengan adanya perizinan dan lain-lain kita kan legal, bukan artinya bukan hanya semacam sak penake dhewe gitu loh. Iya. Jadi kita memang diatur dan kami pun juga taat aturan pada wilayah. Jadi pun juga ada antisipasinya Pak ya, J. tantangan-tantangan itu nggih. Iya. Nah, kedepannya Pak, kalau menurut Bapak dari sanggar ini gitu akan bergerak ataupun akan ada kemajuan seperti apakah yang diharapkan oleh Bapak? Ya, sebetulnya semua orang, semua kelompok tentunya pengen sanggar itu bisa eksis dan dinas maupun pemerintah mestinya harus banyak memberikan peluang kepada kami supaya benar-benar budaya di kota Jogja itu tidak hilang. Ya. Karena budaya hampir hilang, tergerus dengan budaya-budaya yang dari mancanegara. Lalu dari tadi depan saya sudah lihat Pak ada tulisan ternyata ini juga Kelurahan Rintisan Budaya ini Pak ya? Iya. Ini seperti apa nih Pak perjalanannya Pak? Iya. Kebetulan di Purwokinanti sudah diberikan suatu kegiatan yaitu Rintisan Kelurahan Budaya. Itu berdiri sudah tahun 2018 dan dari awal sampai saat ini pun dari kelurahan masih mempercayakan saya untuk mengelola Rintisan Kelurahan Budaya itu. Nah, Kelurahan Budaya itu tujuannya untuk mewadahi semua potensi budaya yang ada di Kelurahan Purwokinanti. Ya. Sama sebenarnya sama sanggar, cuma ini justru lebih diakui oleh pemerintah. Dan ini sudah mulai proses untuk menjadi Kelurahan Budaya, mudah-mudahan. Oh iya, setelah dari Rintisan Kelurahan Budaya jadi Kelurahan Budaya. Iya. Nggih, Pak. Semoga ini nanti juga kedepannya bisa segera Pak nggih. Amin. Menjadi Kelurahan Budaya ini terwujud gitu Pak. Amin. Matur nuwun. Matur nuwun sangat Pak Ameng. Sepertinya sudah cukup informasinya. Saya tak lanjut lagi untuk jalan-jalan lagi di Purwokinanti sini Pak. Terima kasih sekali atas kedatangannya Mas. Siap, matur sembah nuwun Pak Ameng. Akan bareng Pak Ameng. Pemirsa warga istimewa, sekarang saya sudah bersama dengan Mbak Novita Mawar Sharon ya. Iya. Dan ini kita panggilnya Mbak Sharon nggak apa-apa? Mbak Sharon aja. Oke, nah beliau ini adalah anggota dari Komisi A DPRD Kota Yogyakarta. Dan ya tadi Mbak saya udah jalan-jalan di area Beji, Purwokinanti itu. Dan juga sudah datang di sebuah sanggar komunitas gitu, ketemu sama Pak Ameng, udah cerita-cerita Sanggar juga. AB ya? Sanggar AB, iya betul. Anak Beji katanya Iya, gitu anak ya. Beji. Oke, nah Mbak, sebenarnya ada potensi apa aja Mbak yang ada di Purwokinanti itu Mbak? Kalau kita bicara wilayah sekitar Purwokinanti ya Mas, khususnya di sekitaran Sanggar AB sebenarnya banyak. Jadi ada komunitas gamelan, ada mocopat, terus ada banyak lagi sebenarnya. Tapi tidak hanya seni dan budaya sebenarnya, tapi ada kuliner juga, ada tempat-tempat yang memang dijadikan dinasti yang bersejarah, gitu. Jadi banyak. Nah kebetulan tadi Mbak aku udah datangnya ke tempat yang seni dan budaya tadi udah disebutin juga ada karawitannya, karawitan, ada juga keroncong, terus ada ketoprak juga, mau copat gitu katanya. Nah kalau menurut Mbak Sharon sendiri, menurut pengamatan Mbak Sharon sendiri, perkembangan dari potensi wisata, potensi budaya yang ada di Purwokinanti itu seperti apa nih? Kalau kita bicara berdasarkan data itu kan semakin baik sebenarnya ya. Tapi berdasarkan respon masyarakat juga semakin baik, apalagi dari luar. Karena sebetulnya malah justru yang banyak datang tuh dari luar Mas, dari luar warga Purwokinanti. Jadi ini malah menarik warga yang nggak cuma dari Purwokinanti sendiri ya? Jadi malah justru semakin berkembang lah sebenarnya, semakin baik. Karena kita punya portofolio juga kan, itu tidak cuma satu itu ya kesenian aja ya, tapi kita punya portofolio yang banyak sekali, yaitu tadi kuliner, macam-macam lah ada. Nah, Pakualaman sendiri gitu. Nah kalau tadi dari Purwokinanti Mbak, menurut Mbak sendiri sebagai anggota Dewan juga tentu saja, bagaimana Mbak komitmen dari
Mbak Sharon sendiri tentang potensi yang ada di sana, tentang dukungan Mbak Sharon selaku anggota Dewan terhadap potensi yang ada di Purwokinanti. Oke, jadi kalau saya, karena saya tuh anggota Dewan dari Komisi A ya Mas ya. Iya. Jadi fungsi kami kan pengawasan dan juga mendengarkan aspirasi. Jadi kita turun secara langsung, mendengarkan aspirasi masyarakat seperti apa, ada kendala seperti apa, lalu nanti kita bawa rapat ke Dewan dengan eksekutif, dan setelah itu kita juga mengawal program-programnya supaya kebijakan anggaran itu juga bisa nantinya dirasakan oleh pelaku-pelaku UMKM atau seni. Gitu. Oh, oke, terutama yang ada di Purwokinanti. Iya, Mbak, terutama ya? yang ada di Purwokinanti, yang di sanggar-sanggar itu tadi bisa merasakan. Oke. Lalu Mbak, kedepannya nih, terutama dengan pengawalan dari kebijakan ataupun juga anggaran yang dilakukan dari Komisi A, Iya. di komisinya Mbak Sharon sendiri ya, terhadap pengembangan potensi seni dan budaya yang ada di sana gitu. Harapannya kedepannya jadi seperti apa nih Mbak? Harapannya sih untuk semua masyarakat ya Mas ya, di Purwokinanti khususnya lebih aware juga, jadi ikut terlibat, apalagi untuk anak-anak muda. Ya. Karena kan kita pengennya budaya tuh bukan hanya dijadikan sesuatu yang harus dikenang ya, tapi justru kita harus pertahankan, harus kita ini juga kan, anak-anak muda itu harus bisa gimana caranya di zaman sekarang tetap bisa diterima gitu. Betul. Dan mungkin akhirnya ya regenerasi mungkin kata Regenerasi, singkatnya ya. gitu ya, entah itu Mbak ya. Nah, terkait dengan itu Mbak, sudah adakah upaya ataupun obrolan terhadap para pelaku yang ada di sana dari potensi-potensi itu Iya. Mbak? Kalau kemarin sebenarnya saya senang ya Mas, karena yang si Sanggar AB ini ternyata mereka tuh membuka pelatihan untuk anak-anak remaja. Ya. Secara tidak langsung kan ini mengajak anak-anak muda untuk terlibat kan. Betul. Itu sebenarnya sudah sangat baik gitu. Ya. Nah kalau segi dari aku ini kan lebih ke memfasilitasi lah gitu. Baik. Dari segi pemerintahan. Ya. Terima kasih sekali informasinya Mbak Sharon. Semoga sukses dan juga lancar terus bersama warga dari Purwokinanti dengan semua potensi-potensi yang ada di Purwokinanti, terutama untuk yang seni budaya seperti yang saya udah datengin tadi. Oke, pemirsa warga istimewa, demikian tadi obrolan singkat kita bersama dengan Mbak Sharon tentang potensi terutama seni dan budaya dari wilayah Purwokinanti. Kita akan lanjut lagi jalan-jalan di Purwokinanti dan juga kita akan lanjut lagi jalan-jalan di area-area berikutnya. Pemirsa warga istimewa, sekarang saya sedang jalan-jalan di area Kota Gede. Katanya di sini ada potensi seni dan budaya dan juga ada potensi UMKM. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa nih potensi UMKM dan juga seni budaya yang ada di area Kota Gede sini. Dan nanti kita juga akan berbincang dengan pengelola dari potensi tersebut. Dan tak lupa juga kita juga akan berbincang dengan Pak Toro. Beliau ini adalah Ketua dari Komisi A DPRD Kota Yogyakarta. Jadi bagaimana potensi yang ada di sini dan bagaimana perbincangan kita? Ikuti perjalanan saya di area Kota Gede ini. Yuk! Pemirsa warga istimewa, sekarang saya sudah bersama dengan Mbak Intan ya. Mbak Intan ini adalah pengurusnya dari Sanggar Kode Kota Gede, ceritanya gitu. Nah Mbak, ini tadi saya lihat sudah pas lagi latihan nari ya? Iya, Tadi nari ya. Wah, ini jadi dan antusiasmenya kayaknya oke nih, menarik. Mbak, tapi sebenarnya Sanggar Kode ini kan dari kapan ini Mbak di sini? Sejak 2009 sampai sekarang masih, alhamdulillah masih aktif kita. Lumayan lama ya, Iya. dari 2009 sampai sekarang ya? Iya. Ini pesertanya siapa aja Mbak? Pesertanya tuh ya warga sekitar, anak-anak lah, anak-anak gitu. Tapi juga ada orang tuanya juga ada, karena kita tuh ada kampung menari. Iya, iya. Nah, mau menari itu ada yang tua-tua saya seperti saya. Gitu. Termasuk anggota Ya, pesertanya juga? bisa, ya masuk. Iya, iya, iya. Oke. Nah, kalau yang tadi kita lihat itu kan tari Mbak latihannya. Ya. Tapi sebenarnya kalau di sini ada apa aja kalau yang dari Sanggar Kode Oh ini? ya. Kita ada nari jelas ya, Nah. ketoprak, Ketoprak. teater, Ya. ya itu. Ada 3 ini ya? Ya. Ketoprak, teater sama
tari. Iya, tari. Nah, dari yang 3 ini pesertanya usia mungkin paling kecil gitu usianya? Usia PAUD ada kita, PAUD usia ada? PAUD ya anak-anak itu apa SD. Ya. Nah, SD kebetulan kita kemarin menang juara 1 lomba Langen Carito. Dari sini? Iya, Sanggar. kebetulan Umbul Harjo dan Kota Gede jadi 1. Ya, alhamdulillah kita juara Selamat, 1. Mbak, ya. Ya, terima kasih. Betul, kemarin belum tahu, sekarang tahu jadi Iya. Iya, selamat. Ya, ini. terima kasih. Terus yang paling sepuh, kalau yang paling sepuh, Oh itu paling tua ini. ya seusia saya ya mungkin. Itu untuk yang apa nih? Tari dapur atau yang ketoprak? Ketoprak ada, kampung menari juga ada itu yang Oh, iya? tua-tua ya ada. Kampung menari namanya itu biasanya Seloso Wagen di Malioboro itu kita ke Iya. sana itu yang tua-tua, muda-muda, anak-anak itu ikut semua. Ketoprak itu Iya. juga ya apa usia muda sampai tua-tua itu ada semua. oke. Komplit Mas ini ya. Sulit sekali ya Nggih. ternyata. Nggih. Nggih. Kalau yang terkait dengan ini, kesempatan buat Sanggar Kode ataupun anak-anak sini, masyarakat sini untuk pentas seperti apa nih? Harapannya Ya, ke depannya? harapannya karena ini banyak ya Mas, banyak yang dikurangi ya. Iya, betul. Terkait efisiensi ya itulah itu nanti enggak malah. Nah, itu memang biasanya tuh banyak event sebelum ini loh. Ya, sebelum ini tuh banyak event Mas. Jadi anak-anak tuh semangat gitu loh Mas. Ya, semangat. Jadi kita tuh juga tambah semangat ayo kan gitu. Nah, karena ini efisiensi ya Mas. Jadi ya memang banyak yang dikurangi. Betul. Ya semoga kedepannya kita lebih diperhatikan biar banyak event, banyak festival gitu, biar tambah semangat lah kita sebagai itu. Apa sebagai pelaku seni gitu? Iya, mungkin, pelaku gitu seni. Jadi Maniman Mas anak-anak ini udah semangat ya. Yo. Biar jadi makin semangat. Ya biar tambah semangat gitu loh ya. Ya. Nah, Kalau banyak event. Ini tadi udah cerita tentang kalau di sini dari Sanggar Kode ini ada tadi apa? Tari, teater, sama ketoprak. Itu kan potensinya Iya. dari Kota Gede sini nggih. Iya. Ada potensi yang lain nggak sih? Nah ini Mas, Apa, Mbak? nah ini kita ada UMKM ya. Nanti Mas nyoba-nyoba ya ini kita udah buat makanan. Iya, Dari UMKM -nya? UMKM sini ya. ada. Nanti kita makan bareng ya Mas, Ah, nggak sama usah. tim juga. Nggak usah Monggo. nanti sekarang aja, Mbak. Oke siap, monggo. Boleh, Oh, boleh. iya. Monggo. Iya, Ini iya. mumpung sudah disiapkan juga ini, Siap. mumpung ada. Antar duluan, Mbak. Oke, monggo. Diangkat ke sana. Oke, monggo Mas. Makasih, Yuk, Mbak. monggo. Gini Mas, kalau kita habis latihan, Iya. ya kita kumpul dulu gini ya. Halo, Mbak. Ini anak-anak ini semangat sekali kan Mas, Iya. kelihatan kan? Ya. Kita kalau habis latihan gini ya ada minum ya nanti ada makan. Mas Budi udah lapar belum ini? Kebetulan sudah. Tapi tunggu sebentar ya Mas. Oke, Ya. siap. Wah ini datang. Wah. Saatnya ya Mas. Iya, siap. Bisa geser, Mbak. Monggo, Ye, monggo. yo anak. Diranting. Monggo. Ini nggih kula buka nggih. Oke, monggo Mas. Mas. Ah. Ya. Monggo ini kerupuknya. Anak-anak udah. Silahkan, Mbak. Monggo kerupuknya yuk. Wah, ini nggih. Wah, saya buka nih ya, Mbak ya, isinya. Monggo, Pak. Adalah ini kalau ada kuahnya gini biasanya dalamnya adalah kupat tahu atau tahu guling. Iya, Terus tahu nggih, guling. tahu guling kalau ini ya. Tahu guling. Ini dari Monggo, Mas. UMKM sini ya. Kita dari Kampung Prener Warung Boto. Kampung Prener Warung Boto. Iya, Kampung Prener Warung Boto. Nuwun sewu dengan Mbak siapa? Rani. Mbak Rani. Iya. Kampung Prener Warung Boto. J. Itu apa nih, Mbak? Kampung Prener Jadi Kampung Prener Warung Boto itu adalah lembaga yang menaungi UMKM di Warung Boto, Pak, khususnya. Iya. Ya, jadi nanti kita di sana banyak sekali potensi kita memang. Ada kuliner, jasa, ada fashion juga, pokoknya banyak. Kerajinan juga kita juga ada, tapi kita memang mendominasi di sektor kuliner. Ya. Dan ini salah satunya. Ini salah ya. satunya, salah satu aja ini. Ya, karena kalau kayak gini udah dari kapan? Kampung Prener dari kota Warung Boto ya? Iya, dari Warung Boto ini udah berjalan 2 tahun, baru 2 tahun. Iya, Ya. baru 2 tahun aja. Tapi pasti kalau 2 tahun apalagi ini memulai ya di 2 Iya, tahun ini. kita baru merintis Pak ini. Apa ini biasanya yang jadi hambatan apa ini biasanya Mbak?
Yang jadi hambatan apa ya? Sampai saat ini kita belum nemu hambatan sih Pak. Jadi semuanya pasti berjalan lancar gitu aja. Terutama kalau ngomongin tentang potensi UMKM yang kuliner ini ya. Ya. Ada berapa macam atau berapa jenis Kulinernya? Kulinernya kalau Oh banyak sekali Pak. Kalau dijabarin kayaknya nanti sampai maghrib baru selesai nih. atau yang jadi apa namanya unggulan? Kalau yang jadi unggulan kita memang ada ini Pak, kayak orang-orang keju. Orang-orang keju itu juga kita jadi unggulan. Iya. Kita dessert, aneka dessert itu juga kita jadi unggulan di sana. Nanti ada aneka snack banyak Pak, snack, pepes kayak gitu itu juga salah satu unggulan kita. Berarti ini kalau tadi bisa sebutin unggulannya aja banyak ya, apalagi yang mungkin sudah banyak ada sebelumnya gitu ya. Banyak. Nah ini berarti hampir semua warga juga turut bergabung di kampung prenernya ini ya Mbak? Iya, kebetulan kita merangkul semua warga Warung Botoh. Semua? 120 ya Kak ya. 120 anggota? Iya, kurang lebihnya. Itu yang kuliner sendiri pasti lebih Itu kuliner mungkin 100. Iya. 100 sendiri untuk kulinernya, Iya, sisanya ada yang di kulinernya. jasa. Iya, fashion, ada kerajinan juga. Baik, nah ini sudah jadi terpancing ya. Iya, monggo. Seperti kayaknya juga saya sudah lapar, penasaran banget sama ngicipi. Iya, monggo Pak. Dari UMKM-nya Warung Botoh, saya tak Oke. lanjutin makan boleh. Boleh Pak, monggo. Terima Silakan. kasih sekali lagi untuk Terima informasinya. kasih Matur nuwun. banyak. Pemirsa Warga Istimewa, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Toro. Beliau ini adalah Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta. Dan kebetulan juga kali ini kita berada di Kota Gede, Pak. Ya. Nah, terkait dengan potensi yang ada di wilayah sini, Pak, di Kota Gede ini, Pak Toro. Ada apa aja ini, Pak Toro? Bicara Kota Gede, pasti akan bicara terkait dengan kondisi kultur budaya. Mataram pertama kali. Betul Ini ada di Kota Gede. Jadi ekspornya nanti kalau bicara Kota Gede itu akan bicara terkait dengan bangunan cagar budaya, kemudian adat istiadat, kemudian sumber daya manusia hari ini yang masih melestarikan. Seperti halnya di tempat ini. Ini Pak ya, di belakang ada teman-teman kita warga dari Kota Gede di sini yang lagi latihan tari di sini, Pak ya. Di Sanggar Kode. Sanggar Gede namanya. Kode itu Kota Gede. Oh, ada kepanjangannya, Pak. Ya. Kota Gede, Sanggar Gede. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, Pak, dengan aktivitas warga masyarakat, ini bahkan pemuda-pemudi ini, Pak ya, yang latihan di sini untuk nguri-uri kabudayaan dan bahkan mungkin ini bisa menjadi satu potensi. Menurut Pak Toro sendiri seperti apa, Pak? Kota Gede mengemban fungsi wilayah ini kan harus dekat dengan budaya. Salah satunya terkait dengan sanggar ini paling tidak harus update, Mas. Update atas apa yang menjadi regulasi pemerintah. Sehingga banyak sanggar-sanggar ini, banyak kelompok seni yang biasanya kan hanya turun-temurun. Berbasis daerah, wilayah, kampung, terus kemudian keluarga. Hari ini kita update untuk bisa update dengan program pemerintah. Ini harus ada legalitas. Jadi sanggarnya ini selaku anggota Dewan kami menginisiasi untuk legalitasnya terpenuhi. Oke, yang NIK itu Pak ya namanya? Iya, Pak, ya? ada NIK-nya kemudian dibentuk melalui notarismus agar bisa mengakses beberapa program pemerintah baik di kementerian, baik di provinsi maupun di Kota Yogyakarta. Sehingga tempatnya juga ini kolaborasi antara kota dan DIY. Ini tempat sebelum ini, Pak ya? Tanah ini adalah tanahnya Sultan Bron, kemudian bangunannya ini melalui kawan-kawan kelurahan budaya yang berdiskusi dengan kami ketika reses, akhirnya terbentuk keinginan untuk bikin satu pendopo untuk pelatihan atau latihan tari seperti saat ini. Ini juga bisa digunakan untuk sanggar belajar, untuk UMKM dan lain-lainnya, sehingga bagi kami menjadi penting kolaborasi, komunikasi
antara masyarakat, kelembagaan yang resmi legal terhadap kami di DPD Kota Yogyakarta agar OPD terkait dalam hal ini Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan bisa memberikan satu manfaat atas bangunan ini untuk kepentingan masyarakat. Laras Pak, ya betul. Dan ini pun juga sudah kita lihat, kita saksikan bahwa tempat sini menjadi aktif Pak ya, digunakan oleh warga untuk keperluan-keperluan yang tadi disebut sama Pak Toro ya. Nah, kalau ke depannya Pak, dari DPRD sendiri, dari jenengan sendiri terkait sebagai Dewan Wakil Rakyat yang ada di sini, komitmen ke depannya terhadap tempat ini, terhadap kegiatan ini, dan potensi ini bahkan Pak, menurut Bapak? Melihat kalau saya lebih senang skemanya adalah bottom up. Apa yang dikehendaki masyarakat, apa yang dikehendaki oleh komunitas yang bisa digunakan untuk nge-up nge-up potensi. Karena hari ini jujur, Sanggar Kode, kemudian ini kita ada di Cagar Budaya Padas Temanten. Padas Temanten. Ada filosofinya, ada tarikan sejarah, story yang hari ini bisa untuk edukasi. Dan kita tepat di pinggir Sungai Gajah Wong. Nah, Sungai Gajah Wong ini harus kita sulap Mas. Kalau dulu wajah sungai ini menjadi wajah terbelakang, biasanya kan diungkuri Mas. Betul ya. Untuk buang sampah yang lain. Hari ini kita mewujudkan untuk sungai ini menjadi halaman. Halaman depan. Gitu. Halaman depan. Sehingga masyarakat siapapun ini akan tergerak hatinya untuk bertanggung jawab atas wajah depan yang hari ini ada di Kali Gajah Wong ini untuk selalu menjadi tanggung jawab bersama terkait kebersihannya, terkait bagaimana menjaga ekosistemnya sehingga nyambung Mas. Dan ini kalau digarap secara maksimal tentu akan menjadi satu pergerakan ekonomi, pergerakan sosial budaya dan banyak orang. Jadi destinasi wisata tidak bicara Malioboro saja, keraton ataupun yang lain, tapi wajah-wajah kampung seperti halnya hari ini di Padas Temanten, khususnya di Kelurahan Prenggani akan mendongkrak Mas Andi. Wisatawan akan datang ke sini. Saya pastikan, saya yakini. Aku yakin nanti akan banyak wisatawan datang ke sini untuk belajar menari, berbelanja di UMKM atau mengekspor potensi yang ada di wilayah ini. Atau kalau enggak juga sekalian menikmati dari bentang sungai ini Pak ya gitu ya. Dan ini berbatasan Mas. Kita di Kota Gede, seberang ini dari Umbularjo. Di sana ada destinasi namanya Legawong Mas, Lembah Gajah Wong. Itu Pak ya? Iya. Ini ada jembatan penyambung namanya Jembatan Pink, Jembatan Cinta, mentautkan Umbularjo dan Kota Gede antara Gambiran dengan hari ini ada di Padas Temanten. Sehingga nyambung. Di sana ada ekspor kulinernya juga, di sini juga kita akan bangun. Sehingga sungai ini menjadi perekat Mas. Betul. Menjadi kekuatan perekonomian khususnya di berbasis wilayah. Bukan lagi menjadi pemisah batas, tetapi ini malah menjadi perekat Pak ya? Perekat, harus menjadi satu kekuatan bersama. Siap Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Toro untuk informasinya dan juga penjelasannya tentang potensi yang ada di sini dan kedepannya juga seperti apa. Jadi sekali lagi matur nuwun. Siap. Saya mau jalan-jalan lagi Pak. Monggo. Dari Kota Gede sini. Daerah ke. Terima kasih sekali. Monggo. Ya. Matur nuwun. Ya. Nah, pemirsa warga istimewa, itu tadi jalan-jalan saya di Kelurahan Purwokinanti dan juga di area Kota Gede. Kita pun tadi juga sudah bertemu dan berbincang dengan para pengelola dari potensi-potensi yang ada di kedua kelurahan tersebut. Dan pemirsa, kita nanti akan jalan-jalan lagi di mana? Ada usulan? Boleh, silakan. Kalau misalnya ada usulan, kita akan mengunjungi mana lagi untuk membuktikan bahwa Yogyakarta memiliki potensi yang luar biasa. Dan untuk itu juga tentu saja potensi-potensi yang ada ini harus dikembangkan agar membuat Yogyakarta menjadi semakin istimewa. Ikuti perjalanan saya di Warga Istimewa berikutnya. Terima kasih dan saya Gudisos pamit. Sampai jumpa.